Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Update bersama saya Renata Panggalo. Survei terbaru Litbang Kompas menyoroti persepsi publik terhadap berbagai program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, mayoritas responden mengaku puas dengan kinerja maupun program Pemprov Jabar. Citra gubernur maupun wakil gubernur Jawa Barat dinilai positif oleh mayoritas responden. Begitu pula dengan kinerja Pemprov yang secara umum dinilai baik. Program-program yang sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat seperti pembinaan siswa di barak militer, larangan study tour hingga larangan wisuda sekolah dinilai sebagian besar responden memuaskan. Meski demikian, responden masih menyoroti sejumlah permasalahan mendesak di Jawa Barat, seperti lapangan pekerjaan, perbaikan jalan hingga harga bahan pokok. Saudara, kita akan bahas lebih jauh terkait survei Teropong Jawa Barat bersama peneliti Litbang Kompas, ada Rangga Eka Sakti. Selamat sore, Mas Rangga. Selamat sore, Mbak Renata. Oke, Mas Rangga, kita mulai dulu dengan survei Teropong Jawa Barat. Di grafik pertama, yaitu kita lihat bersama sepertinya dari segi suka tidak suka dan juga citra baik atau buruk dari sosok gubernur wakil gubernur Jawa Barat. Yang saya baca juga dalam surveinya ini sepertinya positif ya, rata-rata bilang ini sangat suka ataupun suka, baik dari Deddy Mulyadi maupun Erwan Setiawan. Seperti apa temuan dari Litbang Kompas? Ya, dari sini sebenarnya terlihat ya bagaimana masyarakat itu melihat sosok dari baik gubernur dan wakil gubernur positif. Dalam konteks ini berarti kita bisa lihat bahwa baik Pak Deddy Mulyadi maupun Pak Erwan Setiawan sudah mampu untuk meyakinkan publik bahwa ya selama ini sudah bisa bekerja dengan cukup baik begitu dalam konteks ini. Meskipun kita bisa lihat ada variasi dalam konteks angkanya begitu ya, di mana di sini Kang Deddy Mulyadi lebih tinggi lah di kisaran 97,1% begitu. Oke, kalau kita coba lihat lagi, ini kan suka tidak suka dengan sosok dan juga citra baik buruknya. Kalau kita lihat lagi, saudara, mengenai kinerja dari gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Bisa dilihat untuk kinerjanya ini memang kalau kita minta warga menilai dari 1 sampai 10, nilainya 35,7%. Nah, ini banyak sekali yang sepertinya sangat puas dengan kinerja dari gubernur wakil gubernur. Bisa dielaborasi, Mas, seperti apa sih sebenarnya kinerja menurut mereka? Iya, ini kita coba salah satu cara baru begitu ya. Kita tanyakan ke masyarakat kira-kira dari 1 sampai 10 berapa nilai yang diberikan kepada kinerja gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat selama kurang lebih 6 bulan terakhir ya, atau 1 semester menjabat begitu. Dan di sini sebenarnya membacanya paling enak adalah kita coba untuk cari rata-ratanya begitu seperti apa. Dan dari sini sebenarnya rata-ratanya itu di kisaran 8,5 itu. Artinya kalau kita coba kayak orang sekolah begitu, nilainya berapa nih dalam ujian pertama gitu. Itu 8,5 ujian hasilnya begitu. Oke, jadi bisa disimpulkan juga ini sebenarnya dari segi kinerja bisa dikatakan positif ya, positif. Mas Rangga. Coba kita lihat lagi untuk grafik berikutnya, yaitu grafik mengenai program-program kerja dari gubernur dan juga wakil gubernur yang menampakkan kepuasan gitu ya, tingkat kepuasan dari warga Jawa Barat. Kita tampilkan visualnya, saudara. Nah, kalau dari beberapa program yang tertulis di sini, Mas Rangga, kita lihat memang ada beberapa kebijakan yang sebenarnya pro kontra di masyarakat, sempat viral juga. Nah, apa yang bisa Mas Rangga jelaskan meskipun pro kontra di masyarakat secara general di Indonesia, mengapa ini berhasil dan mendapatkan kinerja yang baik di Jawa Barat? Ya, sebetulnya ini salah satu variabel ya, dalam melihat program itu kita melihatnya dalam 3 dimensi sebetulnya. Yang pertama adalah soal tingkat pengetahuan, kemudian ada tingkat kepentingan, dan yang ketiga adalah soal kepuasan begitu ya. Jadi yang di sini kan terpampang soal kepuasannya. Nah, di sini sebenarnya kita lihat bahwa baik dari segi tingkat pengetahuan dan kepuasan itu sebetulnya agak mirip begitu ya. Dalam artian sejalan lah. Beberapa program seperti barak militer, kemudian pembongkaran wahana tempat wisata yang dianggap melanggar izin begitu, kemudian soal larangan study tour, larangan wisuda dan jam masuk sekolah itu adalah kebijakan-kebijakan kalau ditarik benang merah itu kebijakan yang relatif insidentil begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah direncanakan dari awal waktu Kang Deddy dan Pak Erwan itu berkampanye begitu dengan tagline mereka Jabar Istimewa, ada beberapa program begitu ya. Nah,
Artinya di sini memang program-program yang relatif sporadis itu cukup dikenal dan dirasa memuaskan oleh masyarakat. Oke, Mas Rangga, terakhir kita juga penasaran nih, selain kinerja-kinerja yang baik, kemudian program-program yang dianggap memuaskan oleh warga, ada juga tentu hal-hal yang mendesak yang mungkin harus didorong lagi oleh pemerintahan supaya bisa memperbaiki beberapa hal-hal atau masalah-masalah sistemik, kebijakan-kebijakan sistemik yang memang diperlukan. Apa saja, Mas, sebenarnya hal-hal yang mendesak itu? Jadi dari hasil survei kita yang kali ini itu terlihat ada 3 persoalan yang paling mendesak begitu ya, yaitu adalah soal lapangan kerja, kemudian perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, dan juga soal ekonomi dan harga bahan pokok gitu. Artinya dari sini terlihat ya, ini kan tinggi sekali angkanya sekitar 45% tuh merasa ini yang paling mendesak. Kemudian perbaikan jalan itu juga 30,8%, kemudian sekitar 30% juga persoalan ekonomi. Nah, artinya dari sini kalau kita coba tadi ya bandingkan dengan program-program yang dirasa memuaskan dan juga populer di tengah masyarakat, Jawa Barat itu ada gap di situ. Jadi apa yang mungkin dilihat dalam perspektif yang jangka pendek itu belum tentu bisa menuntaskan atau mendekati persoalan yang lebih laten seperti soal lapangan pekerjaan dan persoalan ekonomi. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk bisa mendekati persoalan-persoalan ini secara lebih sistemik. Gitu. Oke, masih banyak PR-PR yang harus dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat meskipun kinerjanya dinilai sangat baik berdasarkan survei Teropong Jawa Barat, namun ada 3 PR utama yang harus selesaikan melalui kebijakan yang lebih sistemik. Terima kasih banyak peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti atas waktunya.